Langkah pertama ketika Anda mengecek sistem pendingin adalah buka reservoir tangki yang ada di dalam kap mesin. Oke, jadi ini tangki reservoir dari radiator ya. Ini adalah garis low, ini garis full. Jangan melebihi di atas garis full ini ya, karena ini adalah ruang atau tempat bagi cairan pendingin yang meluap daripada radiator gitu. Ketika dingin itu posisinya di sini, tapi ketika mesin panas dia akan naik. Ini adalah tempat daripada luapan air radiator yang panas gitu ya. Selain memeriksa volume cairan pendingin di dalam tangki reservoir, kita juga wajib memperhatikan proses pengurangan cairan yang ada di reservoir ini. Jika Anda merasa pemilik sebuah mobil di mana mobil Anda tiap seminggu sekali atau bahkan mungkin 2 minggu sekali harus selalu mengisi ulang atau menambahkan cairan pendingin ke dalam reservoir, itu juga tanda-tanda bahwa terdapat kebocoran di sistem pendingin Anda. Jadi Anda wajib mewaspadai hal tersebut gitu ya. Oke. Jadi mobil yang bagus adalah kira-kira 3 atau 6 bulan sekali itu baru dia mengisi cairan pendingin. Itu pun sedikit ya, nggak sampai 200 ml atau nggak sampai setengah liter seperti itu ya. Oke. Langkah kedua adalah cek cairan pendingin yang ada di dalam radiator. Oke. Cek volumenya dan masukkan tangan Anda di dalam. Kemudian cek warnanya. Kalau Anda menggunakan air biasa, maka air yang di dalam radiator sini adalah bening ya. Bening. Kalau memakai coolant itu ada 2 ya warnanya. Yang pertama hijau dan yang kedua adalah merah bening. Kalau warnanya hampir mirip dengan warna coolant saat baru kali diisi, maka radiator Anda dalam kondisi sehat seperti itu. Tapi jikalau warnanya kuning seperti nanti ya, warnanya kuning atau bahkan bercampur dengan oli, maka ada disinyalir ada kerusakan pada radiator Anda gitu ya. Ketika bercampur dengan oli, maka ada sistem dari minyak pelumas masuk ke dalam water jacket dan ikut bersirkulasi di dalam sistem pendingin. Nah, kalau sampai tahap ini, maka Anda siap-siap melakukan yang namanya overhaul. Bisa jadi perpak yang ada di head cylinder itu bocor, kemudian sebagian oli masuk ke dalam sistem, kemudian ikut berputar bersama cairan pendingin itu. Nah, ini hati-hati ya. Masih posisi tutup radiator yang terbuka ini ya. Selanjutnya adalah nyalakan mobil Anda dan lihat putaran sirkulasi air yang terjadi di radiator. Oke. Kali ini saya akan men-starter mobil ya. Oke, dilihat ya. Oke, sip. Biarkan mesin hidup dulu, lalu kita lihat. Ini mesin hidup ya. Kita lihat sirkulasi yang ada di dalam radiator sini. Oke, mari lihat. Kalau ada gelembung yang keluar dari tutup radiator ini, itu dugaan awal daripada kebocoran kompresi yang ada di ruang bakar. Dia bocor melalui perpak atau gasket, kemudian masuk ke dalam sistem water jacket yang ada di sistem pendingin. Kemudian udara itu keluar dari sini. Oke. Dan saat mesin hidup, perhatikan air ini akan bersirkulasi ya. Coba, ini dia gerak, bisa tinggi bisa rendah. Ini artinya cairan itu bersirkulasi gitu ya. Bisa dilihat di sini tidak ada udara yang keluar ya. Artinya tidak ada kebocoran. Oke, berikut ini adalah contoh mobil dengan cairan pendingin yang sudah lama tidak diganti ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Warnanya sudah mulai kuning ya. Warnanya sudah mulai kuning nih ya. Bisa dilihat dari tutup radiatornya. Ini kalau kita lihat di sini udah mulai ada warna kuning. Nah, sebenarnya ini adalah karat ya, karat yang ada di water jacket, dan juga bisa jadi karat yang berasal dari bodi radiator ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya radiator
dan sistem pendinginnya perlu dilakukan pengurasan cairan. Oke, jadi cairan yang lama kita ganti, kita buang, lalu kita masukkan cairan yang baru. Oke, prosesnya seperti apa? Bisa kita praktekkan setelah ini. Langkah pertama dalam pengurasan cairan pendingin adalah pastikan mobil Anda dalam keadaan dingin, ya, radiatornya dalam keadaan posisi dingin. Kemudian pertama buka tutup radiator, oke, dan posisikan mesin dalam kondisi mati. Nah, kemudian buka saluran namanya keran untuk pengurasan air radiator yang ada di bawah radiator. Kita kuras, kemudian siapkan yang namanya nampan, ya. Ini kita taruh tepat di bawah keran, ya. Kendorkan baut pembuangan cairan radiator yang ada di sini. Jika Anda merasa ini berat, maka pergunakanlah tang, ya, untuk membuka ini. Oke, air akan mengalir, ya. Sambil langkah pengurasan ini, kita juga boleh menghidupkan mesin, ya. Ingat, tanpa cairan pendingin kita hanya boleh menghidupkan mesin kurang dari 5 menit, ya. Menghidupkan mesin ini juga membantu supaya semua cairan yang ada di water jacket keluar. Oke, kemudian kita pasang lagi baut drain daripada radiator ini, ya. Oke, sebelum kita mengisi dengan cairan radiator yang baru, kita pastikan kotoran yang ada di radiator dan di dalam water jacket berkurang atau bahkan hilang. Caranya gimana? Kita lakukan selain pengurasan juga kita isi dengan air biasa dulu, ya, sebelum kita isi dengan coolant. Mengapa? Karena coolant itu mahal, sedangkan air itu bahkan kita nggak bayar, ya, banyak di sekitar kita. Jadi kita isi dengan air biasa dulu supaya kotoran itu berputar, kemudian baru ikut kita buang. Oke, kalau kita tidak punya corong, ya, kita cukup menggunakan leher botol ini, ya, untuk tempat ngisi supaya air ini nggak tumpah. Oke, kita isi. Kita isi sampai penuh. Jika sudah penuh, kita tutup rapat. Kemudian kita nyalakan mesin mobil dan kita pakai kurang lebih 15 menit atau setengah jam. Supaya apa? Supaya air yang ada di dalam ini bersirkulasi dulu dan dia juga ikut mengalirkan kotoran, gitu, ya. Oke, kemudian kita ulangi langkah pengurasan tadi lewat lubang pengurasan radiator, ya. Ulangi langkah ini jika Anda menemui bahwa radiator Anda dalam kondisi cairan yang kotor, kuning itu tadi, ya. 2 atau 3 kali minimal. Oke, seperti itu. Oke. Terakhir, kalau Anda sudah benar-benar yakin radiator Anda bersih, isi dengan air ataupun juga bisa dengan coolant, ya. Pada saat mesin itu mati, pada saat mesin mati dulu, ya, sampai penuh, ya. Langkah selanjutnya
setelah air ini penuh, jangan langsung menutup dengan tutup radiator, tapi hidupkan mesin dulu, biarkan mesin itu berputar, mensirkulasikan cairan. Nanti akan kita lihat bahwa cairan ini akan turun perlahan-lahan. Nah, lalu kita isi lagi pada saat mesin itu hidup, gitu ya. Coba kita starter. Kurang. Oke, bisa Anda lihat di sini cairan perlahan-lahan turun ya. Mungkin 15 menit lah kita tunggu mesin itu berputar, baru nanti kita kasih air radiator lagi, gitu ya. Kemudian tambah air lagi pada radiator agar dia penuh ya. Oke, cukup. Kita tutup lagi. Lalu kontrol air yang ada di reservoir. Oke. Berikut adalah tips dan trik dalam perawatan sistem pendingin pada mobil Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan beasiswa bagi lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat. Beasiswa UPY Peduli sebagai respon terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Beasiswa diberikan kepada 25 pendaftar pertama pada program sarjana THP, PVTO, Teknik Industri, Teknik Biomedis, Arsitektur, Teknologi Rekayasa Elektromedis, Farmasi, dan Gizi.